Di sini saya akan menjelaskan siklus menstruasi, yang dimana ini adalah masa menstruasi yang akan dialami oleh setiap wanita. Nah, di sini kita dapat melihat di dinding yang berwarna merah, disitulah tempat dinding meluruhnya darah menstruasi. Endometrial histologi dibagi dua fase. Yang pertama ada fase folikular. Fase folikular terjadi dari hari 1 sampai 15. Fase folikular di mana hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Yang kedua ada fase luteal. Terjadi dalam hari 16 sampai 28. Fase luteal, fase di mana rahim menebal untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, di saat menstruasi itu, hormon wanita akan mengalami yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Di situ ada garis yang berwarna merah yang bernama follicle-stimulating hormone, dan ada garis yang berwarna hijau yang bernama luteinizing hormone, dan ada yang berwarna biru estradiol, dan yang terakhir lalu body temperature, di mana tubuh imun setiap wanita itu pasti akan berkurang dari 37 derajat Celcius bisa mencapai 36 derajat Celcius. Selanjutnya ada ovarian histologi. Yang pertama ada recruited follicle. Dan selanjutnya makin besar ada maturing follicle. Makin sini makin besar lagi. Namanya ada ovulation. Ada lagi besar berkembang, ada corpus luteum. Makin berkembang lagi ada namanya degeneratum. Selanjutnya, dalam waktu 1 bulan, biasanya perempuan akan mengalami waktu menstruasi di 3-7 hari, atau bahkan bisa jadi lebih dari hari pertama sampai 7 hari. Perempuan mengalami menstruasi. Terus di hari 8 sampai 12 perempuan mengalami proliferative fase. Dan di hari 13 sampai 15 perempuan mengalami ovulasi. Terakhir di hari 16 sampai 28 mengalami secretory fase. Yang dimana jika kita memahami siklus menstruasi, kita akan dapat paham dan tahu di mana masa menstruasi yang tepat dan di mana saat yang hak berhubungan seksual atau tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan janin pada masa kehamilan. Yang pertama ada minggu ketiga. Minggu ketiga, janin masih berbentuk embrio dan ukurannya masih kecil sekitar sebesar biji selasih. Dan minggu keempat, janin masih sangat kecil, sekitar 0,2 cm atau sebesar biji wijen. Janin masih berbentuk sel yang disebut blastosis dan dalam waktu dekat akan berubah menjadi embrio. Organ-organ vital mulai terbentuk seperti jantung dan otak. Dan minggu 5 sampai 6, bentuk tubuh mulai terlihat termasuk kepala, tangan, dan kaki yang masih berupa tunas. Sistem saraf mulai berkembang dengan cepat. Minggu ke-7, janin terus tumbuh dan berkembang pesat. Minggu ke-8 sampai 10, wajah mulai terbentuk dengan lebih jelas, termasuk mata, hidung, dan mulut. Jari-jari tangan dan kaki mulai terpisah. Minggu 11 sampai 13, janin semakin aktif bergerak dan mulai merespon sentuhan. Organ-organ dalam terus berkembang dan berfungsi. Minggu 14 sampai 18, kulit janin mulai terbentuk dan tubuhnya mulai tertutup rambut halus.
Kuku jari, tangan, dan kaki mulai tumbuh. Dan minggu 19 sampai 22, janin dapat mendengar suara dari luar rahim dan mulai membuka matanya. Sistem pernapasan mulai berfungsi meskipun paru-paru belum sepenuhnya matang. Pada minggu 23 sampai 29, janin terus bertambah berat dan panjang. Lemak mulai terpisah di bawah kulit untuk menjaga suhu tubuh. Pada minggu 30 sampai 35, paru-paru semakin matang dan janin siap untuk bernapas di luar rahim. Otak berkembang pesat dan janin dapat mengenali suara ibunya. Pada minggu 36 sampai 41, janin sudah siap untuk lahir. Posisi janin biasanya sudah siap untuk proses persalinan.